Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa ma walah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan pada kegiatan Thalabul Ilmi Literasi Ramadan SMK Negeri 1 Sedayu. Lah, salam literasi. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah dijadikan pena, dan dedaunan Allah dijadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Sebelum masuk kepada tema besar pada hari ini, tema yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Bagaimana kita bisa meraih Lailatul Qadar? Yang akan saya sampaikan yang pertama adalah tentang pokok-pokok pilar bagi orang muslim. Jadi ada 5 pokok pilar bagi orang muslim yang patut kita ketahui, patut kita tanamkan pada diri kita, yaitu tentang rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yang kita ketahui yaitu syahadat, kemudian yang kedua sholat, kemudian yang ketiga zakat, kemudian yang keempat puasa, yang kelima haji bagi yang mampu, gitu ya. Kelima pilar tersebut harus kita kuatkan di dalam diri kita masing-masing. Jika kita tidak kuat, maka keimanan kita akan goyah, akan mudah termakan oleh bujuk rayu syaitan. Dimana yang kita ketahui, syaitan itu memang diciptakan oleh Allah sejak zaman dulu, bahkan zamannya Nabi Adam, dan mereka, syaitan itu sudah berjanji kepada Allah, gitu ya, untuk selalu menggoda anak cucu Adam hingga akhir zaman. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjaga, kita bisa menguatkan iman kita? Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa. Berdoa kepada Allah. Apalagi momen saat ini adalah momen yang sangat penting. Momen-momen di bulan Ramadan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan doa, ya, dengan senantiasa berdoa kepada Allah, kita minta untuk dikuatkan iman kita, dikuatkan niat kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat fardu, sholat tarawih, mampu berzakat, kemudian mampu berpuasa penuh 1 bulan, agar kita bisa beramal soleh dan berdoa minta petunjuk dalam belajar, dalam bekerja, dalam membina rumah tangga. Nah, mari mumpung masih di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, kita optimalkan ibadah kita. Dengan syahadat bisa saja kita tergoda oleh syaitan. Kita terjerumus ke dalam yang namanya kemusyrikan. Kita minta kepada Gusti Allah dengan doa agar dikuatkan iman kita. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan kita menunaikan sholat fardu ditambah dengan sholat sunnah. Jangan sampai terlewat, gitu ya. Namun yang kita ketahui di zaman sekarang ini, di zaman yang modern ini, bahkan banyak kita, anak-anak muda di antara kita yang lalai akan yang namanya sholat. Padahal ini kunci utama untuk kita bisa meraih surga. Yang ketiga, zakat tadi. Zakat introspeksi. Nah, kita introspeksi pada diri kita. Apakah kita itu pernah berzakat? Mungkin wajib
zakat itu hukumnya wajib bagi yang mampu gitu ya. Tapi sekarang kita ubah mindset kita bahwa saya itu mampu untuk berzakat. Dan supaya apa? Supaya kita bisa menunaikan rukun Islam ini. Kemudian tadi yang keempat, puasa, meminta untuk dikuatkan dalam melaksanakan puasa 1 bulan. Kemudian haji bagi yang mampu, sama juga ini haji dengan yang berzakat tadi. Bagi yang mampu. Tapi kalau mindset kita diubah, saya itu mampu, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya kita bisa mengunjungi Baitullah untuk berhaji ataupun melakukan atau melaksanakan umroh. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini tadi saya sampaikan bahwa topik yang akan dibahas pada hari ini yaitu topik yang sangat istimewa dan ya hanya terjadi 1 kali saja selama bulan Ramadan, ya. Tentang 1 malam di bulan Ramadan yang sangat istimewa, kita kenal dengan Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, bertambahnya kebaikan. Malam ini sangat penting, bahkan ada 1 hadis yang menyeru kepada kita untuk tidak putus berburu malam Lailatul Qadar. Bahkan ada yang menyebutkan secara spesifik malam Lailatul Qadar ini ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu di malam-malam ganjil, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Allah Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 3 dan 4 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundzirina fiha yufriku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada 1 malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Duhan ayat 3 dan 4. Malam yang diberkahi dalam ayat di atas tentunya tidak lain yaitu malam Lailatul Qadar. Ada lagi di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi di ayat pertama ini bisa kita sebut poin pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah dalam Quran surat Al-Qadar ayat pertama itu ditegaskan bahwa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada malam itu terjadi 2 peristiwa. Jadi yang pertama disampaikan di ayat ini bahwa di malam ini diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian yang kedua Lailatul Qadar. Al-Qur'an ini sangat istimewa, diturunkan pada malam yang istimewa juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun sangat mengagungkan yang namanya Al-Qur'an. Apalagi kita, seharusnya kita sebagai makhluk Allah itu juga mengagungkan yang namanya Al-Qur'an. Bukan malah membiarkan, tidak tersentuh sama sekali di rak-rak buku kita, di rak-rak buku musola, di rak-rak buku masjid kita. Nah, itu jangan dibiarkan. Kita gunakan atau kita baca dengan semestinya, kemudian kita amalkan isi dari Al-Quran tersebut. Kalau dari arti gitu ya, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lail itu malam. Ya, kalau di dalam ayat ini dikatakan
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada huruf tak di sana, lailatul, bukan lail, tapi lailatul. Jadi bukan malam yang biasa. Lailatul itu malam yang tidak seperti biasanya. Di mana malam ini, malam Lailatul Qadar ini terjadi waktunya itu setelah Isya sampai akan terbit fajar. Tapi hanya terjadi satu malam saja. Nah, kemudian keistimewaan apa sih yang ada di dalam, atau keistimewaan apa sih yang ada di malam Lailatul Qadar ini? Ayat kedua dikatakan atau ditanyakan di sana, tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Nah, ini dijawab oleh ayat nomor 3. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi seluruh amal soleh yang dilakukan, yang kita lakukan membersamai malam itu, pahalanya dilipat gandakan, bahkan lebih dari 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung gitu ya, 1000 bulan itu kan sama dengan 80 sampai 83 tahun. Kalau kita sebagai manusia gitu ya, yang notabene umat Rasulullah itu rata-rata memiliki usia paling tidak itu sampai 60 tahun. Lebih dari 60 tahun itu sudah terhitung bonus. Nah, ini pahalanya sama dengan kita melakukan ibadah selama 80 tahun sampai 83 tahun. Nah, di antara ibadah kita yang bisa kita lakukan gitu ya, ibadah-ibadah itu seperti sholat, terus iktikaf, kemudian membaca Al-Quran dan mentadaburinya, bersedekah. Pahala-pahala itu kalau dilipat gandakan selama 1000 bulan, disetarakan dengan pahala 1000 bulan. Nah, ini nilainya gitu ya, bisa menutup amalan-amalan kita yang kurang. Jadi selama ibadah dalam 1 tahun misalnya, kok ada ibadah yang kurang maksimal, atau mungkin kita melakukan ibadah kok ada sedikit rasa tidak ikhlas di dalam diri kita. Nah, ini bisa ditutup dengan ibadah kita di malam Lailatul Qadar ini. Kemudian yang mulanya kita membaca Al-Quran. Ini contoh ya, contoh lain gitu. Contoh lain, ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya itu bernilai 10. Kalau di hari-hari biasa kita membaca 10 kebaikan. Nah, kita baca di bulan Ramadan pas di malam Lailatul Qadar. Nah, ini tidak terhingga ya, pahalanya dilipat gandakan sampai 1000 kali, 1000 bulan, bukan 1000 kali, tapi 1000 bulan. Kemudian yang kedua, keistimewaannya adalah ketika malam Lailatul Qadar ini berlangsung gitu ya, pada satu malam di 10 hari terakhir itu semua malaikat turun ke bumi. Ini kalau dari tanda-tandanya gitu yang bisa kita lihat, malam itu lengang. Jadi tenang, nyaman, bahkan seperti tidak ada angin. Paginya matahari itu tidak terlalu panas, tidak terlalu terik, namun juga tidak terlalu mendung gitu ya. Jadi nyaman, tenang. Nah, ini kenapa? Karena ini di malam itu semua malaikat turun, bahkan malaikat Jibril ya, yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ini diutus oleh Allah untuk memimpin semua malaikat turun ke bumi. Dan saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi gitu ya, kalau kita membayangkan malaikat itu kan ada sayapnya, besar, tinggi gitu ya. Tapi ya itu cuma bayangan saja. Kalau kita bayangkan semua malaikat turun, kan banyak ya malaikat itu ya, turun ke bumi, bumi penuh sesak. Seperti misal kita menaruh satu bola di dalam toples gitu ya. Kalau satu itu kan masih bisa bergerak kemana-mana gitu bolanya. Tapi kalau bolanya penuh, itu kan susah untuk bergerak. Nah, ini bisa membuat jadi bumi itu kayak penuh sesak dengan malaikat. Jadi kayak tumbuhan juga mau gerak juga, space-nya mungkin tidak seluas kalau malaikat
tidak turun ke bumi gitu ya. Nah, dalam ayat ini dikatakan jika kita berzikir, sholat, kemudian membaca Al-Quran, malaikat itu semua mengikuti ibadah. Jadi ikut beribadah dengan kita. Sehingga mari kita manfaatkan setiap malam untuk beribadah. Ya, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil gitu ya. Karena malaikat itu turun membawa kebaikan dan keberkahan sampai terbit fajar. Jadi setelah Isya sampai terbit fajar di satu malam saja. Nah, di sini ditegaskan kembali tentang tanda-tanda adanya Lailatul Qadar. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar, namun semua itu tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu. Jadi tanda-tanda Lailatul Qadar itu sebetulnya tanda-tandanya itu kan sebetulnya tidak usah kita cari, udah akan nampak sendiri. Setelah malam itu berlalu, tanda-tandanya akan muncul. Gitu. Di antara yang menjadi dalil perkataan beliau di atas adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Jadi tadi dikatakan matahari itu tidak terlalu terik, tidak terlalu panas, tapi juga tidak mendung. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar, tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Nah, ini hadis lain gitu ya. Jadi yang menegaskan tentang adanya tanda-tanda atau telah berlalunya Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tayasili dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dalam suasana ini yang tidak terlalu cerah, yang tidak terlalu dingin, nah ini tentunya nyaman untuk kita beribadah, nyaman untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, oke, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah, meski tidak harus seluruh malam ya, tapi kita sibukkan malam itu dengan beribadah. Bisa dengan sholat, zikir, kemudian tilawah atau membaca Al-Quran, mentadaburinya. Namun ada satu hadis gitu ya yang mengatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Amalan-amalan yang bisa kita terapkan tadi, selain sholat, selain zikir, selain tilawah, ya, itu bisa dengan memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun dengan memperbanyak sedekah, itu juga bisa. Terus, bagaimana dengan wanita yang haid? Apakah masih bisa mengejar Lailatul Qadar? Nah, untuk wanita yang haid itu, kita tetap bisa beribadah, walaupun tidak menyentuh langsung mushaf gitu ya, tidak langsung menyentuh langsung Al-Quran. Nah, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, nah itu juga sudah dinilai sebagai ibadah. Yang bisa kita ambil dari pembahasan kita kali ini adalah, mumpung ini masih di hari ke-26 Ramadan, masih ada tanggal-tanggal ganjil yang kita bisa manfaatkan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Mari kita perbanyak ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah, dan perbanyak sedekah, perbanyak iktikaf. Sekiranya ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, jika ada yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf
atas kekhilafan tutur kata yang saya sampaikan apabila tidak berkenan di hati kita semua. Semoga Allah membimbing kita ke semua jalan yang benar. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.